Selamat datang di presentasi Decision Making Kelompok 2. Kelompok kami beranggotakan Harun, Andarina, Bagas, Cindy, Florence, Raditya, Raihan, dan Yohanes. Pemaparan pertama mengenai Digital Vortex. Digital Vortex merupakan disrupsi bisnis yang diibaratkan dengan munculnya digitalisasi dalam bentuk pusaran yang menghisap berbagai sektor industri. Fase pertama di mana terjadi pada awal tahun 2000-an. Ini dipengaruhi dari adanya internet yang mempengaruhi sektor mulai dari products and services, media and entertainment, retail, dan juga financial services. Fase kedua yang terjadi pada telecommunication, education, hospitality and travel, dan juga CPG dan manufacturing, mendapatkan pengaruh dari mobile application. Dan yang terakhir, fase ketiga yaitu dalam hal healthcare, utilities, oil and gas, dan juga farmasi, mendapatkan pengaruh dari artificial intelligence. Pada sektor financial service sendiri, Digital Vortex telah mentransformasikan bank mulai dari bank 1.0 hingga saat ini menjelma menjadi bank 5.0. Bermula pada bank 1.0, kehadiran bank hanya berlandaskan prinsip mutual savings, di mana fungsi perbankan hanya terbatas sebagai tempat penyimpanan uang. Selanjutnya, bank berkembang menjadi bank 2.0 di mana perbankan berfokus pada utility, ditandai dengan munculnya jaringan telegraf dan komputer yang memfasilitasi bank dalam melakukan kegiatan transfer dengan penggunaan nomor rekening bank. Selanjutnya, masuk era bank 3.0 di mana layanan perbankan mulai dapat diakses kapanpun dan dimanapun, ditandai dengan munculnya mesin ATM. Kemudian, bank berevolusi menjadi bank 4.0 yaitu digital banking, ditandai dengan munculnya banyak aplikasi mobile di bidang perbankan. Pada era ini, masyarakat mulai memiliki tren cashless dan mampu melakukan transaksi dalam pecahan-pecahan kecil. Saat ini, bank mulai memasuki bank 5.0 di mana bank berperan sebagai financial advisor, ditandai dengan penggunaan teknologi AI dan big data dalam perbankan yang mampu menganalisis pola transaksi pengeluaran nasabah dengan mudah. Sekarang kita memasuki inti pembelajaran mengenai decision making. Apa itu decision making? Decision making adalah proses seleksi atau pemilihan keputusan. Lantas apa hubungannya dengan problem solving? Proses memecahkan masalah dengan menimbang sebanyak-banyaknya solusi yang ada. Keduanya berikatan satu sama lain. Dengan decision making merupakan salah satu proses yang mesti dilalui dalam problem solving. Sebagai contoh adalah kerangka problem solving double diamond ini. Terdapat berbagai proses dalam problem solving dan dalam tiap proses itu tentunya kita mengambil keputusan. Seperti yang terjadi pada saat proses divergent dan convergent permasalahan, penentuan inti permasalahan, proses divergent dan convergent solusi, serta penentuan solusi yang terbaik. Lalu bagaimana proses decision making pada era digital sekarang ini? Sebelum langkah lebih jauh, mari kita mulai dengan memahami kondisi yang terjadi saat ini. Dunia sekarang menghadapi era VUCA. VUCA adalah akronim dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. VUCA menggambarkan kondisi yang dihadapi saat ini, yaitu volatility, ditandai dengan situasi yang tidak dapat diprediksi dan tidak stabil. Uncertainty ditandai dengan kurangnya informasi penting yang dapat ditindaklanjuti. Complexity ditandai dengan banyaknya informasi yang beredar. Ambiguity ditandai dengan ketidakjelasan informasi yang diperoleh. Bagaimana seorang leader dalam merespon VUCA tersebut? Maka seorang leader dapat menerapkan VUCA pula, yaitu vision, understanding, clarity, dan agility. Vision di sini adalah sesuatu yang hendak kita wujudkan di masa yang akan datang. Artinya seorang leader harus memiliki visi. Understanding adalah pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Clarity adalah kemampuan seorang leader untuk melihat masa depan dengan jelas dan yakin. Dan agility adalah kelincahan menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih perbedaan antara intuitive dan rational decision making. Rational decision making lebih mengedepankan penganalisisan situasi. Lalu dia mendefine suatu objektif, lalu menyediakan solusi dan mengevaluasi setiap proses yang ada. Nah, sementara intuitif, dia lebih mengedepankan empati, lalu mendefine point of view. Lalu dia meng-create ide, dan selanjutnya hasilnya adalah sebuah prototype, dan lalu semuanya dites. Nah, gimana sih penerapan antara rasional dan intuitif dalam pengambilan keputusan? Contoh yang bisa kita lihat adalah untuk rational decision making kita memakai
Analytical Hierarchy Process atau sering disebut AHP. Sementara untuk intuitive decision making, kita memakai model Recognition Primed Decision atau sering disingkat RPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang OODA Loop. OODA Loop adalah sebuah Agile Decision Making Framework yang dicetuskan oleh John Boyd, seorang ahli strategi militer Amerika. OODA adalah metode yang membantu pengambilan keputusan secara cepat dalam situasi yang mendesak. OODA adalah singkatan dari Observe, Orient, Decide, dan Act. Fase pertama adalah Observe. Di sini kita melakukan pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya dari situasi yang kita hadapi. Dalam fase ini, kita bisa menggunakan Cynefin Situation Framework untuk menilai situasi yang dihadapi secara lebih akurat. Cynefin Situation Framework mengklasifikasikan situasi menjadi 5 berdasarkan hubungan sebab akibat, yaitu kompleks, complicated, chaotic, simple, dan disorder. Fase kedua adalah orient. Di sini informasi yang diperoleh akan diproses sehingga menghasilkan insights. Kita juga harus bisa memetakan permasalahan yang kita hadapi ke 3 level decision making yang berbeda, yaitu operational, tactical, dan strategic. Fase ketiga adalah decide. Di sini kita memilih suatu keputusan dari berbagai opsi yang didapatkan sesuai hasil data analisis yang telah dilakukan. Kita menggunakan metode double diamond. Lalu yang terakhir adalah act. Kita melakukan implementasi terhadap keputusan yang telah diambil dan melakukan monitoring untuk menentukan jika hipotesis yang diambil sudah tepat. Karena metode OODA adalah sebuah loop, maka hasil monitoring akan dilempar kembali ke fase pertama, yaitu observe, dan siklus OODA akan terulang kembali. Berikutnya adalah materi LDG. LDG atau Lightning Decision Game adalah sebuah teknik problem solving yang dikemas secara efektif, ringkas, dan jelas tanpa banyak menghabiskan waktu untuk berdiskusi. Selain itu, LDG memiliki 4 prinsip yang memudahkan dalam menentukan sebuah keputusan. Yang pertama, interaktif. Yang kedua, partisipatif. Yang ketiga, efisien. Dan yang terakhir, fokus. Berikut ini merupakan tahapan dalam melakukan Lightning Decision Game. Tahapan pertama, start with the problem, di mana tahapan ini mengumpulkan berbagai permasalahan. Kemudian, tahapan kedua, present the problem, di mana tahapan ini menjelaskan permasalahan yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Tahapan ketiga, select the problem, yaitu memprioritaskan masalah dengan melakukan sistem voting. Tahapan keempat, reframe how might we, yaitu memparafrasekan permasalahan menjadi satu kesatuan. Tahapan kelima, produce solution, di mana tahapan ini melakukan atau mengumpulkan solusi yang akan diberikan. Tahapan keenam, vote solution, yaitu memilih solusi dengan melakukan sistem voting. Tahapan ketujuh, priority solution, yaitu menyatukan solusi dari berbagai pilihan solusi. Tahapan ke-8, decide what to execute, di mana solusi dipetakan menjadi 4 kuadran dengan dimensi impact dan effort. Dan tahapan 9 atau terakhir yaitu actionable, di mana tahapan ini mewujudkan solusi yang dapat dieksekusi ke depan. Multi-kriteria decisions analysis. Salah satu metodenya adalah Analytical Hierarchy Process atau AHP. Yang pertama kali dikemukakan oleh Thomas L. Satie, yang merupakan profesor universitas terkemuka di University of Pittsburgh. AHP adalah metode pengambilan keputusan secara hierarki yang dipilih dari berbagai kriteria dan alternatif lalu ditentukan hitungan validitas dengan batas toleransi konsistensi. Memiliki 3 level. Level 1 goal atau tujuan, level 2 kriteria atau subkriteria, level 3 adalah alternatif. Berikut adalah implementasi AHP. Salah satunya adalah pemilihan armada logistik yang terdiri dari goal merupakan tujuan yaitu pemilihan armada logistik. Yang kedua adalah kriteria atau subkriteria yang yaitu spesifikasi biaya, lalu terdapat 5 subkriteria. Yang ketiga adalah alternatif kendaraan A, B, dan C. Selanjutnya, bila sudah ditemukan goal, kriteria, dan alternatif, maka bisa menggunakan tools untuk mengerjakan AHP, yaitu bisa menggunakan 123ahp.com, lalu yang kedua bisa menggunakan aplikasi Decision Mentor, yang ketiga bisa menggunakan isi AHP untuk mencari tahu terkait konsistensi rasio.
yang menunjukkan rasio kekonsistenan matriks perbandingan berpasangan, yaitu suatu matriks perbandingan berpasangan dianggap tidak konsisten apabila nilai indeks rasio tersebut lebih dari 0,1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.